Laila merupakan perempuan yang masih muda dan masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Dedi Hamdun ternyata jatuh hati pada Laila. 6 bulan pasca perkenalan itu, Dedi Hamdun dan Laila melangsungkan pernikahan. Pada tahun 1992, Dedi Hamdun menikahi Eva Arnas, aktris cantik yang kondang tahun 80-an hingga 90-an. Jejak kondang Eva Arnas bisa dilihat dari film-filmnya bersama trio legendaris Warkop DKI, Dono, Kasino, dan Indro. Pasca pisah dengan Laila, Dedi Hamdun lebih sering bermalam di kediaman Eva Arnas yang berada di Jalan Jupiter, Villa Cindera Emas. Selama 6 tahun, Dedi Hamdun dan Eva Arnas menapaki rumah tangga. Banyak hal positif yang mereka wujudkan. Dedi Hamdun memiliki badan yang tegap, tinggi, berhidung mancung, dan berkulit gelap. Ia merupakan lelaki belasteran Ambon Arab. Sejak kecil Dedi Hamdun berlatih bela diri, sejak sekolah dasar hingga SMA. Ia tinggal di Ambon bersama orang tuanya. Waktu mudanya ketika masih di Ambon, Dedi Hamdun dikenal selalu membela teman-temannya ketika mendapatkan kesulitan. Abdullah Hamdun, ayah Dedi Hamdun, mengungkapkan bahwa jika temannya pada pihak yang benar, Dedi Hamdun pasti membelanya, meski harus dengan berkelahi. 12 tahun masa sekolah di Ambon dijalani Dedi Hamdun dengan lancar. Nilai rapornya selalu lumayan, pergaulan dengan kawan-kawannya baik. Begitu pula di mata guru-gurunya, Dedi Hamdun merupakan sosok yang baik. Di mata teman-temannya, pria keturunan Arab Ambon itu merupakan sosok tumpuan yang handal ketika kawan-kawannya mendapatkan kesulitan. Selepas SMA di Ambon pada tahun 1972, Dedi Hamdun pergi ke Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah di Akademi Bank Indonesia. Masa kuliah Dedi Hamdun menjadi orang yang sangat aktif dalam organisasi yang mewadahi para perantau yang berasal dari Ambon. Proses Dedi Hamdun belajar di Yogyakarta berjalan lancar. Ia menggondol titel sarjana muda pada tahun 1978. Pasca menyelesaikan sarjana mudanya, Dedi Hamdun berlibur ke Jakarta. Sehari menjelang Natal tahun 1978, Dedi Hamdun berkenalan dengan Laila. Laila merupakan perempuan yang masih muda dan masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Dedi Hamdun ternyata jatuh hati pada Laila. 6 bulan pasca perkenalan itu, Dedi Hamdun dan Laila melangsungkan pernikahan. Pernikahan dari cinta kilat Dedi Hamdun dan Laila awalnya tidak disetujui oleh kedua pihak keluarga, sebab mereka berdua masih sekolah. Tapi keduanya tetap keras kepala. Mereka melangsungkan pernikahan, tetap nekat berpindah-pindah dari rumah satu saudara ke saudara lainnya. Meski jalan berliku, pada tahun 1984, pasangan Dedi Hamdun dan Laila berhasil membangun rumah sendiri di Jalan Kebon Nanas 2. Dari pernikahan tersebut, Dedi Hamdun dan Laila dikaruniai 3 anak. Mereka ialah Della, Panser, dan Lady. Pada tahun 1992, Dedi Hamdun menikahi Eva Arnas, aktris cantik yang kondang tahun 80-an hingga 90-an. Jejak kondang Eva Arnas bisa dilihat dari film-filmnya bersama trio legendaris Warkop DKI, Dono, Kasino, dan Indro. Pasca pisah dengan Laila, Dedi Hamdun lebih sering bermalam di kediaman Eva Arnas yang berada di Jalan Jupiter, Villa Cindera Emas. Selama 6 tahun, Dedi Hamdun dan Eva Arnas menapaki rumah tangga. Banyak hal positif yang mereka wujudkan. Dedi Hamdun dan Eva Arnas berangkat haji bersama pada tahun 1996. Bahkan pada tahun 1997, sebelum Dedi Hamdun hilang, mereka sedang membangun pesantren di Warnasari, desa yang berbatasan dengan Selabintana, Sukabumi. Dedi Hamdun lenyap tepat pada hari pencoblosan pemilu 29 Mei 1997. Kronologinya,
Deddy Hamdun pada hari itu mengantar Eva Arnes untuk memeriksa kesehatan di Rumah Sakit Bunda Menteng. Kemudian, Deddy Hamdun pergi bersama Noval Al-Gatiri dan Ismail. Menurut Eva Arnes, mereka bertiga naik mobil. Deddy Hamdun duduk di depan, di samping Noval Al-Gatiri yang mengemudi mobil BMW. 29 Mei 1997 merupakan hari terakhir Eva Arnes melihat wajah suaminya. Deddy Hamdun, Noval Al-Gatiri, dan Ismail tidak pernah pulang lagi ke rumah masing-masing hingga sekarang. Pasca Deddy Hamdun lenyap, Eva Arnes telah melaporkan perkara hilangnya Deddy Hamdun ke sana kemari, namun hasilnya nihil. Alhasil, banyak spekulasi muncul ke permukaan dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Spekulasi pertama, kemungkinan Deddy Hamdun dihabisi oleh saingan bisnisnya sesama makelar tanah. Spekulasi kedua yang diyakini banyak pihak ialah Deddy Hamdun diculik aparat keamanan karena keterlibatannya dalam berbagai kerusuhan semasa kampanye pemilu 1997. Salah satunya ialah tawuran massal antara pendukung P3 dan Golkar di Cawangan, Jakarta Selatan. Deddy Hamdun yang populer di kalangan komunitas keturunan Arab di bilangan Jakarta Bogor memang dikenal sebagai pendukung fanatik P3. Mendengar Deddy Hamdun lenyap, ayah dan ibu Deddy Hamdun yang tinggal di Ambon akhirnya bertandang ke Jakarta untuk mencari kejelasan nasib anaknya, hidup atau mati. Namun yang didapati keluarga Deddy Hamdun adalah kekecewaan, dan Puspom Abri tidak memberi jawaban di mana keberadaan Deddy Hamdun. Keluarga Deddy Hamdun resah dan panik. Pada saat itu, hampir setiap hari keluarga Deddy Hamdun terlihat di kantor Kontras berusaha mencari kabar Deddy Hamdun. Kisah gelap tentang Deddy Hamdun yang lenyap berangsur-angsur terkuak saat Pius Lustri Lanang, aktivis Aliansi Demokrasi Rakyat, dan Desmond J. Mahesa dilepaskan dari sekapan Demako Kopassus Cijantung pada 3 April 1998. Kabar dari Pius Lustri Lanang memang memberikan tanda bahwa Deddy memang disekap aparat. Namun nahas, Presiden sudah silih berganti, tetapi Deddy Hamdun tak pernah kembali.